Shalom semuanya, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas bab 5. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing dulu, dimulai dari absen di IPA 1. Perkenalkan, saya Daviana Natani Karista Pake dari kelas 12 IPA 1. Nama saya Nathan Ezekiel Sudungan Patriadi dari 12 IPA 1. Saya Tiwasa Nugroho dari 12 IPA 1. Nama saya Bernardo Aldian Manting dari kelas 12 IPA 2. Dan saya sendiri sebagai moderator, nama saya Manuela Mutiara Regina dari kelas 12 IPA 2. Oke, boleh langsung di-share screen aja, biar kita langsung masuk ke materinya. Oke, untuk presentasi bab 5 kali ini akan mengambil tema bab yaitu multikulturalisme. Boleh di next. Oke, seperti yang sudah tadi disampaikan, kami sudah memperkenalkan diri kami masing-masing. Anggota kelompok kami ada Daviana Natani Karista Pake dari kelas 12 IPA 1, Nathan Ezekiel Hasidungan Pardiri 12 IPA 1, Timotius Adi Nugroho 12 IPA 1, Benadio Eldian Martin 12 IPA 2, dan Emanuela Mutiara Regina Saragi 12 IPA 2. Oke, masuk ke subbab pertama yaitu pendahuluan dan pengertian multikulturalisme atau kulturalisme. Di sini akan saya bahas pendahuluan dari multikulturalisme. Multikulturalisme merupakan topik penting untuk dipelajari oleh remaja SMA. Kita dapat mengamati di sekeliling kita terdapat banyak masyarakat yang beragam dari berbagai segi kehidupan. Ada dari suku, kebangsaan, budaya, agama, dan kelas sosial maupun gaya hidup yang berbeda-beda. Kenapa sih topik ini penting untuk dipelajari? Ada beberapa alasan yang mungkin bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, memberikan wawasan dan pencerahan mengenai apa dan bagaimana multikulturalisme itu. Yang kedua, memotivasi kamu dan kita supaya memiliki kesadaran multikultur serta mampu menerima serta menghargainya. Yang terakhir, memotivasi kita supaya menerapkan kesadaran multikultur dalam sikap hidup sebagai remaja Kristen. Boleh di next. Masuk ke pengertian, multikultur atau keberagaman budaya adalah fakta dalam masyarakat di mana orang-orang yang ada dalam masyarakat itu terdiri atas berbagai latar belakang budaya, adat istiadat dan kebiasaan, tingkat kehidupan, perbedaan geografis, bahkan perbedaan agama. Sedangkan multikulturalisme menyangkut pandangan dan sikap terhadap kenyataan multikultur atau keberagaman budaya. Oke, masuk ke masyarakat multikultur yang akan dibahas oleh Daviana Karista. Jadi, dalam masyarakat multikultural, orang-orang hidup berdampingan satu sama lain dalam latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi dalam suasana toleransi dan menghargai berbagai perbedaan yang ada, yaitu perbedaan agama, suku, adat, kebiasaan, dan lain sebagainya. Kemudian, dalam istilah multikulturalisme, ada prinsip keadilan dan juga persamaan yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Mengapa demikian? Karena sejak zaman kolonialisme, banyak terjadi penindasan terhadap suku, bangsa, dan budaya tertentu. Ada bangsa dan budaya tertentu yang menjadi begitu superior dan berkuasa dan cenderung menolak juga menindas suku, budaya, bangsa, dan agama lain. Salah satu contohnya adalah perbudakan, di mana perbudakan ini menentang hak-hak asasi manusia. Kemudian setelah zaman kolonialisme berakhir pun, masih ada suku, bangsa, ataupun agama mayoritas yang menjalankan praktik penindasan dan pengabaian terhadap kaum minoritas yang dipandang lebih rendah. Bahkan sampai saat ini pun, kita masih dapat membaca berbagai informasi, melihat maupun menonton bahwa masih ada orang-orang dari kelompok tertentu yang diperlakukan secara tidak adil maupun susah untuk memperoleh akses ke berbagai bidang kehidupan. Dari berbagai kenyataan tersebut, ada sebuah pandangan baru mengenai multikulturalisme dan pluralisme. Multikulturalisme adalah keberagaman latar belakang seperti bangsa, agama, suku, adat, budaya, dan lain-lain. Sedangkan pluralisme adalah paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat. Jadi melalui pandangan baru tersebut,
diharapkan manusia memiliki cara pandang yang baru terhadap keberagaman, yaitu bahwa semua manusia dalam keberagamannya memiliki hak yang sama untuk diterima dalam lingkungannya, dihargai dan dipenuhi hak asasinya sebagai manusia. Oke, masuk ke subbab yang ketiga yaitu multikultur Indonesia yang akan dibahas oleh Nathan Ezekiel. Silahkan. Oke, selanjutnya ada multikultur Indonesia. Prinsip Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan meskipun Indonesia merupakan negara multikultural, tetapi tetap terintegrasi dalam persatuan dan kesatuan. Kepelbagian suku, kebangsaan, budaya, geografis, adat istiadat, kebiasaan, pandangan hidup maupun agama dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Walaupun belum sepenuhnya terjamin karena berbagai konflik dan pertentangan suku, budaya, adat, dan istiadat, agama masih terjadi. Seringkali terjadi konflik di kalangan masyarakat yang seolah-olah dipicu oleh perbedaan suku dan agama, padahal akar sesungguhnya adalah ketidakadilan sosial ataupun ketidakmerataan kesempatan atau akses dan pendapatan hidup, sehingga menimbulkan kecemburuan pihak tertentu. Akibatnya yang tampak adalah konflik karena perbedaan suku dan agama. Karena itu memperjuangkan multikulturalisme hendaknya tidak terpisahkan dari prinsip keadilan dan pemerataan sosial dan penindakan hukum bagi semua orang. Berbagai kasus yang terjadi menunjukkan bahwa penegakan hukum bagi mereka yang bersalah dalam kasus-kasus menyangkut pertentangan dan konflik yang bernuansa suku dan agama belum dilakukan secara benar. Oke, sekarang kita akan masuk ke apa sih kata Alkitab mengenai multikulturalisme yang akan dibahas oleh Benadio. Dipersilahkan. Kata Alkitab mengenai kulturalisme, multikulturalisme. Alkitab tidak berbicara secara khusus mengenai multikulturalisme. Namun dalam kaitannya dengan kasih, kebaikan, kesetaraan, dan keselamatan, itu diberikan bagi semua manusia tanpa kecuali. Dalam kitab Perjanjian Baru, Galatia ayat pasal 23, 3 ayat 28, tertulis bahwa semua manusia yang berasal dari berbagai suku, agama, dan kelas sosial dipersatukan dalam Kristus. Artinya kasih Kristus diberikan bagi semua orang tanpa memandang asal-usul mereka. Kolose 3 ayat 11 lebih mempertegas lagi bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Multikulturalisme dibangun di atas dasar solidaritas, persamaan hak, keadilan, dan hak asasi manusia, di mana perbedaan diterima dan diakui secara tidak menghalangi kerjasama dan menanggulangi berbagai permasalahan kemanusiaan. Sebagai contoh, yaitu cerita mengenai orang Samaria yang murah hati mewakili pandangan Yesus mengenai kasih pada sesama. Semua orang tanpa kecuali terpanggil untuk mewujudkan solidaritas dan kasih bagi sesama tanpa memandang perbedaan latar belakang. Oke, sekarang kita masuk ke subbab berikutnya yaitu kesadaran dan praktik hidup dalam multikultur. Dalam komunitas Kristiani, gereja-gereja di Indonesia dibangun di atas bangunan suku karena anggota gereja terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai suku, budaya, adat, dan kebiasaan serta geografis yang berbeda-beda pula. Meskipun gereja-gereja tersebut nampak memiliki afiliasi dengan suku dan daerah tertentu, namun tetap terbuka bagi orang-orang yang berasal dari daerah, suku, dan budaya lainnya. Boleh di next slide. Misalnya GKI, yang dahulunya merupakan gereja untuk orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa, pada masa kini yang menjadi anggota GKI berasal dari berbagai suku, budaya, dan daerah.
Gereja Betel Indonesia atau GBI adalah gereja yang sangat terbuka terhadap multikultur. Jemaatnya amat beragama dari segi suku, kebangsaan, budaya, geografis, dan sosial. Dalam gereja yang multikultur, jemaat dapat belajar membangun persekutuan di atas berbagai perbedaan. Dapat belajar dari saudara yang seiman, yang berasal dari daerah, suku, budaya, dan agama yang sama tetapi berbeda-beda. Boleh di next slide. Nah, ada beberapa nilai yang dapat diwujudkan dalam tindakan untuk memperkuat persatuan sebagai bangsa Indonesia yang multikultur. Apa aja sih? Yang pertama, pengakuan terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan dalam masyarakat. Yang kedua, perlakuan yang sama dan setara terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas. Jadi tidak ada kesenjangan sosial. Yang ketiga, kesederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan, baik secara individu ataupun kelompok serta budaya. Yang keempat, penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia dan saling menghormati dalam perbedaan. Dan yang terakhir, unsur kebersamaan, solidaritas, kerjasama, dan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Oke, yang selanjutnya adalah beberapa sikap yang harus dihindari dalam membangun masyarakat yang multikultural yang akan dibahas oleh Timotius. Terima kasih Mbak. Yang pertama ada primordialisme. Primordialisme artinya perasaan kesukuan yang berlebihan. Kesukaan yang berlebihan, menganggap suku bangsa itu sendiri yang paling unggul, maju, dan baik. Apabila sikap ini ada dalam diri warga suatu bangsa, maka kecil kemungkinan mereka untuk dapat menerima keberadaan suku bangsa yang lain. Selanjutnya ada etnosentrisme. Etnosentrisme artinya sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan yang lain. Selanjutnya ada diskriminatif. Diskriminatif adalah sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. Sikap ini dapat memunculkan antipati terhadap sesama. Yang terakhir ada stereotip. Stereotip adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Contohnya, orang gemuk biasanya pemalas dan rakus, orang Batak berwatak keras, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada poin penting di sini. Adapun poin penting yang menyangkut multikulturalisme yang dapat memperkuat persatuan umat Kristiani. Yang pertama adalah menerima dan menghargai semua orang tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Yang kedua, menolong sesama serta menunjukkan solidaritas tanpa memandang latar belakang perbedaan. Yang ketiga, menghilangkan prasangka buruk terhadap suku, bangsa, budaya maupun kelas sosial tertentu termasuk berbagai julukan. Yang keempat, berpikir positif terhadap semua orang namun tetap kritis, artinya harus memiliki kemampuan menyaring berbagai perbedaan yang ada sehingga tidak kehilangan identitas. Yang terakhir, menjadikan hukum kasih sebagai landasan dalam bergaul dengan sesama. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Kiranya materi yang telah kami sampaikan boleh bermanfaat bagi kita semua, dan kami mohon maaf bila masih ada kekurangan dari presentasi maupun PPT yang sudah kami sampaikan dan kami buat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Shalom untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.